Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari proses respirasi aerob atau lanjutan dari proses dekarbosilasi oksidatif. Siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Hans Adolf Krebs, dan sebagai bentuk penghargaan maka dinamakanlah siklus Krebs. Siklus Krebs sering dikenal sebagai siklus asam sitrat karena senyawa yang terbentuk pada tahap pertama pada siklus ini adalah asam sitrat. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Kemudian ada 8 tahapan, yaitu yang pertama sitrat, kedua isositrat, ketiga alfa ketoglutarat, keempat suksinil-CoA, kelima suksinat, keenam fumalat, ketujuh malat, dan yang terakhir ada oksaloasetat. Kemudian marilah satu persatu kita bahas tahapannya. Tahapan yang pertama, asetil koenzim A atau asetil-CoA yang merupakan hasil dari proses dekarbosilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, koenzim A akan dilepaskan. Nah, pada tahapan ini enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan dirubah menjadi isositrat yang memiliki karbon 6 karena reaksi pada tahap ini hanya isomerasi. Pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Pada tahap kedua ini dibantu oleh enzim akonitase. Kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, di mana elektron yang dilepaskan ini akan diterima NHD+, sehingga membentuk NHDH. Pada tahap ini juga terjadi proses pengeluaran satu atom karbon, di mana nantinya satu karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Tahap selanjutnya, alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini juga terjadi pengurangan satu atom karbon dan pelepasan elektron, sehingga membentuk CO2 NADH. Selain itu terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan terbentuk ikatan suksinil koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap kelima, suksinil koenzim A memiliki 4 atom karbon, akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu neorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan neorganik akan berikatan dengan GDP berbentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Kemudian ATP maupun GTP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang membantu tahapan ini adalah enzim suksinil-CoA sintase. Tahapan yang keenam, suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon juga. Pada tahap ini juga terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Perubahan suksinat menjadi fumarat dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase.
Selanjutnya tahap ketujuh. Pada tahap ketujuh ini terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Selanjutnya, tahap yang terakhir atau tahap ke-8, di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membentuk pada tahapan ini adalah malat dehidrogenase. Baik, dapat kita simpulkan bahwa dalam satu kali siklus atau satu senyawa, asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, kemudian pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus, sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selain itu, terdapat 2 produk sampingan yang dihasilkan oleh siklus Krebs ini, yaitu 4 karbon dioksida. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.